Gimana? Udah mulai ngerasain harga apa aja yang naik? Makan di warteg jadi lebih mahal, masak sendiri pun sama. Harga LPG dan minyak goreng ikut naik. Tapi lo tau nggak, akar masalahnya ada jauh di barat sana, di Selat Hormuz yang lagi panas. Oh iya, disclaimer juga kalau semua data ini berdasarkan kondisi per 25 April 2026. Konflik Iran Amerika Serikat belum kelihatan bakal selesai cepat. Walaupun sempat ada gencatan senjata selama 2 minggu, di lapangan tetap banyak pelanggaran. Dari proksi yang masih saling serang sampai operasi militer yang terus jalan. Dan seperti biasa, perang gak cuma berdampak ke pihak yang terlibat. Sekitar 25% konsumsi minyak global itu lewatin Selat Hormuz. Jadi, gangguan sedikit aja langsung bikin harga minyak dunia naik dan semua ikut kena. Pertanyaannya, kita yang gak ikut perang ini punya alternatif lain gak sih? Atau emang sudah waktunya beralih ke energi terbarukan? Bagaimana Selat Hormuz bisa jadi shock point minyak dunia? Beberapa dekade belakangan, kalau ngomongin Selat Hormuz, pasti yang kepikiran selalu soal minyak dan gas bumi. Nggak salah kok. Soalnya, saking pentingnya wilayah ini buat distribusi sumber energi, Selat Hormuz tuh sampai disebut jadi choke point. Beberapa ahli bahkan nyebut Selat Hormuz sebagai titik nadi perekonomian global. Kalau keganggu dikit aja, bisa bikin perekonomian dunia goncang dan meriang. Nah, peran dan pengaruh Selat Hormuz di perekonomian dunia ternyata bukan hal baru. Catatan sejarah maritim menunjukkan bahwa ketenaran Selat Hormuz sudah berlangsung sejak lebih dari 2 milenium alias 2000 tahun. Jauh sebelum sumur minyak pertama dibor di Asia Barat pada 1908. Sejak masa kuno, kawasan ini bukan cuma jadi jalur perlintasan yang dilewati kapal-kapal, tapi jadi fasilitator utama yang memungkinkan terjadinya interaksi dan jual beli antar bangsa pada masa kuno. Keterbatasan teknologi kapal saat itu membuat pelayaran jarak jauh dari Semenanjung Arab ke India atau Asia Timur itu harus dilakukan secara bertahap. Selat Hormuz pun jadi titik persinggahan penting untuk mengisi logistik sebelum melanjutkan perjalanan. Pola ini bertahan hingga awal abad ke-16 dengan arus perdagangan yang ramai, dari Asia Timur ke wilayah Teluk Persia atau sebaliknya. Barang-barang kayak porselen Tiongkok, sutra, rempah-rempah, sampai kuda Iran dan permadani jadi komoditas favorit warga buat diperjualbelikan. Semua aktivitas ini yang kemudian menjadikan Selat Hormuz sebagai titik vital ekonomi antarregional sejak masa lampau. Kita kembali ke tahun 1908. Minyak bumi dalam jumlah komersial pertama kali ditemukan di Persia. Dengan temuan ini, Inggris gercep mulai mengubah bahan bakar armada angkatan laut mereka dari batu bara jadi minyak bumi jelang Perang Dunia I. Transformasi ini makin masif. Pada akhir 1930-an hingga pasca Perang Dunia II, penemuan ladang minyak besar di Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi mulai mengubah peran Selat Hormuz jadi seperti yang kita kenal sekarang. Sejak itu, selat ini ibarat jalan tol lah buat distribusi minyak dari kawasan Teluk ke Asia, mulai dari Tiongkok, India, Jepang, sampai Singapura dan Korea Selatan. Terus siapa sebenarnya yang punya kuasa atas selat ini? Kalau bahas secara geografis, Selat Hormuz yang ngehubungin antara Teluk Persia di barat dan Teluk Oman di tenggara punya lebar yang unik. Paling jauh sekitar 97 km dan paling dekat sejauh 39 km. Kalau berdasarkan hukum internasional berarti secara teritorial wilayah laut punya Oman dan Iran tumpang tindih. Jadi di area terpendek ini sebenarnya nggak ada perairan internasional di antaranya. Tapi kalau dari perspektif Konvensi UNCLOS tahun 1982 tentang hukum laut, Selat Hormuz ini ditetapkan sebagai selat yang digunakan buat navigasi internasional. Jadi idealnya kapal dari negara manapun dan jenis apapun punya hak untuk lewat tanpa boleh dihalangi ataupun dipungut biaya oleh Iran maupun Oman yang jadi tuan rumah secara geografis. Nah, masalahnya ada celah hukum besar yang bikin situasi di Selat Hormuz selalu panas. Dua pemain besar di sana, Amerika Serikat dan Iran, sama-sama belum meratifikasi UNCLOS meski Iran udah menandatangani dan Amerika Serikat aktif banget nyusun draft UNCLOS. Status hukum yang menggantung ini justru dipakai oleh keduanya untuk saling serang dan membenarkan ego masing-masing. Tapi kenapa sih urusan minyak bisa jadi merembet sampai urusan politik? Sebelum lebih jauh bahas gimana penguasaan tambang minyak bisa berpengaruh sama peta geopolitik dunia, kita cari tahu dulu sebenarnya siapa sih raksasa produsen minyak sekarang ini? Kalau dulu bicara minyak, kita cuma lihat ke Arab Saudi. 10 tahun terakhir, petanya berubah total. Berkat revolusi Shale Oil, Amerika Serikat melesat jadi produsen minyak nomor 1 dunia, menyalip Arab Saudi dan Rusia. 3 negara ini jadi the big three lah dalam urusan produksi minyak. Karena gabungan produksi mereka aja udah nutupin sekitar 40% kebutuhan minyak bumi sedunia. Selain 3 negara tadi, negara-negara produsen lain juga hadir buat nutupin sisanya, alias 100 juta barel minyak per hari. Ada Kanada yang nyumbang 6%, Irak 5%, juga Uni Emirat Arab,
yang nyumbang 4% kebutuhan minyak dunia. Terus gimana caranya harga minyak ditentukan di dunia? Sederhananya, harga minyak mengikuti hukum supply and demand. Kalau permintaan naik, misalnya saat industri di Tiongkok lagi ngegas produksi manufaktur, harga ikut naik. Sebaliknya, saat pandemi COVID-19, demand jatuh drastis sementara supply tetap tinggi, sampai harga minyak sempat menyentuh minus karena kelebihan pasokan. Disinilah OPEC Plus berperan sebagai pengatur keran. Mereka bisa menahan atau menambah produksi untuk menjaga harga tetap stabil. Tapi di luar faktor supply and demand, ada juga faktor lain yang bikin harga minyak bisa naik turun. Ada faktor geopolitik yang bisa tiba-tiba bikin harga minyak melambung. Kayak konflik di Selat Hormuz kemarin. Atau sebelumnya, waktu Rusia menginvasi Ukraina, pasar langsung was-was, supply terputus. Padahal ya minyaknya masih ada. Tapi ketakutan itu sendiri yang bikin harga naik 30% dalam semalam. Faktor lainnya tuh spekulasi alias tebak-tebakan harga. Nah, maksudnya gimana tuh? Contohnya di Wall Street alias pusat kendali uang dunia, lagi banyak orang beli minyak di atas kertas berupa futures. Kalau spekulan menebak bulan depan bakal ada kerusuhan di Asia Barat, mereka bakal borong kontrak minyak sekarang dan harga jadi naik. Ibaratnya lo pre-order barang yang diprediksi bakal langka. Barangnya belum ada, tapi lo udah pegang notanya. Karena para penebak harga ini mengira bulan depan bakal ada kerusuhan. Mereka rebutan borong nota itu sekarang. Efeknya, harga minyak dunia ikut terbang hari ini juga. Padahal minyak aslinya masih dalam tanah dan belum pindah tangan sama sekali. Faktor lain yang cukup krusial dan mungkin tidak nyaman adalah tren go green yang mendorong bank besar menghentikan pembiayaan proyek minyak baru. Dampaknya pasokan masa depan terbatas dan harga tetap terjaga tinggi. Belum lagi kalau ada kebijakan yang berkaitan sama iklim. Dari sini cukup kegambar ya kalau ternyata harga minyak sesensitif itu karena berbagai macam faktornya. Nah, karena itu deh minyak bisa banget dijadiin senjata politik sama negara-negara yang punya kuasa lebih ke minyak. Kayak waktu tahun 1973, negara-negara Arab melakukan embargo minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya sebagai protes politik karena ngasih bantuan militer ke Israel dalam perang Yom Kippur. Hasilnya, ekonomi barat lumpuh seketika. Antrean panjang terjadi di SPBU di Amerika Serikat dan Eropa, dan sampai bikin resesi ekonomi global. Dan keputusan embargo ini baru dicabut bulan Maret 1974 setelah adanya negosiasi ulang dan perubahan kebijakan Amerika Serikat di Asia Barat. Sekarang lihat Rusia. Sektor energi kayak minyak dan gas bumi jadi salah satu sumber utama pendapatan mereka. Dalam satu dekade terakhir, industri migas bisa menyumbang 30-50% dari pendapatan pemerintahan federal Rusia. Ketika mereka konflik dengan Ukraina, pasokan energi jadi alat tawar-menawar yang bikin Eropa pusing riuh keliling. Di lain sisi, setelah negara-negara Eropa menemukan alternatif lain buat kebutuhan energi mereka, akhirnya Rusia yang berbalik rugi karena market utama mereka udah tertutup. Mau nggak mau, mereka harus cari pembeli baru deh di Asia. Jadi kebayang ya sekarang banyak negara yang berebut akses minyak karena emang keuntungan yang bisa didapat sebesar itu. Terus kalau dalam konteks terbaru nih, terkait konflik di Selat Hormuz, ada nggak sih yang diuntungkan? Secara ekonomi, hampir nggak ada yang untung dalam jangka panjang. Tapi secara taktis, ada beberapa kemungkinan yang diuntungin dari kejadian ini. Pertama, negara produsen di luar teluk, kayak Amerika Serikat, Kanada, atau Brasil. Kalau harga minyak naik gara-gara Hormuz terganggu, minyak mereka jadi lebih mahal dan cuan mereka jadi lebih gede. Yang kedua, mungkin perusahaan produsen alat pertahanan. Ketegangan berarti pesanan senjata dan sistem keamanan meningkat. Mereka jadi cuan banget, bos. Yang ketiga, Iran sangat mungkin diuntungkan secara politik karena punya kartu as untuk menekan dunia internasional soal akses ke Selat Hormuz. Ini bisa mereka lakukan biar Amerika Serikat dan sekutu berhenti menyerang mereka dan sekutunya. Walaupun pada akhirnya nggak pernah ada yang benar-benar diuntungkan dari perang kayak gini sih. Minyak dengan semua manfaat dan ketergantungan kita terhadapnya jadi pemain kunci di perekonomian global. Sekarang coba lihat sekeliling lo. Kira-kira ada nggak barang-barang yang lo lihat barusan yang benar-benar nggak ada kaitannya sama minyak? Gue yakin deh, nyaris nggak ada. Kata Managing Director IMF Kristalina Georgieva, kenaikan harga minyak jelas punya dampak langsung ke nilai inflasi dunia. Spesifik bahkan Georgieva bilang, tiap 10% kenaikan harga minyak global, kalau aja berlangsung sepanjang tahun ini, itu bisa berdampak ke inflasi global sebesar 0,4%. Mungkin lo mikir, cuma 0,4%, kecil banget gak sih? Tapi bayangin deh, kalau misalnya semua kebutuhan lo tiba-tiba naik 0,4%. Dari yang kelihatannya kecil kan lama-lama lumayan juga. Bedanya, kalau ini berdampak ke skala global yang mana jumlah dan total uangnya jelas gede banget. Kenapa bisa seberpengaruh ini? Ya, karena minyak udah jadi komponen biaya di banyak aspek kehidupan kita, kayak transportasi dan produksi di berbagai macam produk. Efeknya, kalau biaya angkut barang naik, harga cabai di pasar sampai harga gadget di toko online juga bakal ikut naik.
Contohnya nih, kalau lo belum kegambar, waktu harga minyak melonjak, biaya logistik global naik. Akibatnya, daya beli masyarakat turun, konsumsi melambat, dan pertumbuhan PDB negara bisa terkoreksi. Jadi ya mau nggak mau sampai saat ini minyak adalah satu-satunya komoditas yang geraknya cepat dan efeknya langsung kerasa kemana-mana. Kita dari tadi udah bahas banyak banget nih soal minyak dan segala perintilannya yang lumayan rumit. Terus gimana realitanya sekarang di Indonesia, di tengah konflik Iran-Amerika Serikat yang masih berlanjut? Di beberapa negara, dampak dari konflik di Selat Hormuz ini udah terasa ekstrim. Di Filipina, pemerintahnya sampai menetapkan status darurat energi karena lonjakan harga BBM yang diprediksi bisa berlangsung lama. Sementara di Vietnam, harga bahan bakar minyak sempat melonjak sekitar 20% hanya dalam semalam. Naik secepat itu tanpa banyak waktu buat masyarakat beradaptasi. Kalau dibandingin, respons Indonesia masih relatif lebih terkendali. Pemerintah memang sudah mulai menyesuaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi di sisi lain, BBM subsidi masih ditahan. Jadi, dampaknya ke mayoritas masyarakat belum langsung terasa besar. Meski begitu, bukan berarti kita sepenuhnya aman. Kita sering banget dengar kalau Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, punya banyak kilang migas, dan sebagainya. Tapi kenapa setiap ada gejolak di Asia Barat kayak sekarang ini, pemerintah kita langsung rapat darurat soal harga BBM gitu ya? Kalau misalkan kita masih berpatokan sama kalimat-kalimat tadi, sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih. Dulu, Indonesia emang bagian dari anggota elit OPEC karena kita sempat jadi eksportir minyak besar. Tapi itu cerita lama. Sejak tahun 2004, Indonesia udah resmi jadi net oil importer. Kita lebih banyak beli minyak daripada jual. Kalau kita lihat data 20 tahun terakhir ini, tahun 2000-an, produksi minyak kita masih di atas 1 juta barel per hari. Tahun 2024 sampai 2025, produksi minyak mentah kita atau lifting merosot ke kisaran 600.000 barel per hari. Konsumsi justru melesat ke angka 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan industri. Dan dari angka yang tadi jelas banget kalau produksi dalam negeri itu nggak cukup. Kita masih punya defisit sekitar 1 juta barel per hari yang mau nggak mau diimpor dari luar negeri. Sampai akhirnya kita sebagai net oil importer juga ngerasain langsung deh dampaknya. Baru beberapa hari lalu, pemerintah ngumumin kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Range-nya nggak main-main, sekitar 48 sampai 66%. Tapi kan masih ada BBM subsidi, seharusnya nggak kena dampak ke banyak masyarakat dong. Yes, secara umum, kayak yang dibilang ahli ekonomi UGM, Fahmi Radi. Keputusan buat naikin harga BBM non-subsidi tadi emang gak akan banyak berpengaruh ke perekonomian masyarakat secara luas. Tapi kalau kita geser sedikit ke harga LPG non-subsidi yang juga baru naik, ini bakal berefek ke menurunnya daya beli masyarakat kayak yang disampaikan Erwin Aksa. Selain daya beli, harga LPG dan BBM non-subsidi yang naik ini juga menaikkan angka inflasi sekitar 0,42%. Jadi, kalau proyeksi kita tahun ini bakal inflasi 2,51%, karena adanya konflik minyak jadi 2,93%. Walaupun menurut Global Market Economist by Bank Indonesia, Mirdal Gunarto, angka tersebut masih di range yang udah bayi prediksi sih. Nggak kaget mereka. Ya, semoga aja pemerintah kita bisa ngambil kebijakan yang tepat banget di kondisi yang sulit kayak gini ya. Terus, dengan segala kerumitan dan kepusingan soal minyak, ada nggak sih alternatif yang bisa banget dieksplor? Renewable energy misalnya? Bisa nggak Indonesia pindah full ke energi terbarukan? Indonesia sebenarnya punya potensi energi terbarukan yang besar banget. Lebih dari 3.600 gigawatt. Jauh di atas kebutuhan fisik nasional yang cuma sekitar 80-90 gigawatt. Seberapa besar sih itu? Ya, kalau dibandingin sama jumlah EBT yang udah kepasang per tahun 2025 di seluruh dunia, itu aja sekitar 4.443 gigawatt. Sementara kalau Indonesia bisa dapetin semua potensinya, kebayang nggak sih sebesar apa? Energi surya atau matahari jelas jadi juaranya. Potensinya mencapai 3.200 gigawatt. Posisi negara kita yang ada di garis khatulistiwa membuat kita disinari matahari sepanjang tahun dan punya potensi sebesar itu. Selanjutnya, geothermal. Kita punya potensi energi sekitar 24 gigawatt, yang mana itu tuh udah setara 40% dari potensi geothermal dunia. Habis itu ada juga potensi energi hidro atau air yang bisa mencapai 95 gigawatt yang tersebar di sungai-sungai besar kita. Belum lagi kita bicara sumber energi angin, bioenergi, sampai arus laut. Kalau dihitung-hitung nih, totalnya bisa mencapai ratusan gigawatt lainnya.
Secara teori, potensi kita itu 40 kali lipat lebih besar dari yang kita butuhkan. Tapi realitanya, sampai 2024, pemanfaatannya baru sekitar 13-14%. Sedangkan, target pemerintah di RUEN yang jadi penjabaran dari kebijakan energi nasional adalah mencapai 23% di tahun 2025. Kenapa cuma naik 10%? Masalahnya, transisi ini nggak semudah di atas kertas. Ada beberapa alasan sih. Yang pertama, intermitensi atau ketergantungan alam. Iya, matahari di Indonesia bersinar sepanjang tahun, tapi kan nggak bersinar 24 jam. Pun juga kalau kita bicara energi angin, yang nggak selalu bertiup kencang. Solusinya, kita butuh teknologi baterai raksasa untuk menyimpan energi itu. Dan harganya sekarang masih mahal banget. Kedua, infrastruktur listrik. Jaringan PLN sekarang didesain buat energi stabil kayak fosil. Kalau kita masukin energi surya dalam jumlah besar, jaringannya bisa kaget dan jadi nggak stabil. Kita perlu smart grid yang lagi-lagi mahal. Ketiga, regulasi dan investasi. Harga listrik energi terbarukan masih kalah kompetitif dibanding batubara yang lebih murah dan disubsidi, bikin investor jadi ragu. Terus, bisa nggak sih kita beralih sepenuhnya dari penggunaan minyak ke energi terbarukan? Sebenarnya situasinya cukup menantang. Kalau ngelihat laporan dari IESR, Indonesia Energy Transition Outlook 2024, transisi menuju energi niremisi di Indonesia itu bersandar pada 4 pilar utama. Pemanfaatan energi terbarukan, elektrifikasi sektor permintaan, pengurangan bahan bakar fosil, dan beralih ke bahan bakar alternatif rendah karbon. Masalahnya, penggunaan bahan bakar fosil masih mendominasi. Batu bara menyumbang hampir setengah dari energi kita, diikuti oleh produk gas dan minyak. Khusus untuk minyak, ringkasan eksekutif ini menyebutkan bahwa produk minyak kita sebagian besar diimpor dan digunakan terutama untuk transportasi dan industri. Terus kalau kita masuk ke angka, yang mana kita punya angka 23% untuk bauran energi di tahun 2025, tapi realitanya di tahun 2022 kontribusinya masih kurang dari 10%. Di sektor listrik pun pertumbuhannya lamban. Tahun 2023 kita cuma nambah kapasitas 1 gigawatt dari target 3,4 gigawatt. Belum lagi di sektor listrik kita masih sangat bergantung pada PLTU. Kapasitasnya sekarang sekitar 40 gigawatt dan diproyeksikan malah naik jadi 73 gigawatt di tahun 2030. Laporan ini juga mencatat bahwa opsi untuk menghentikan PLTU secara dini belum dicantumkan dalam draft rencana utama pemerintah atau RUKN. Padahal secara ekonomi itu layak. Selain itu, ada masalah investasi juga. Kita butuh rata-rata 30-40 miliar US dollar per tahun untuk transisi energi aja. Tapi faktanya di tahun 2022, investasi untuk energi terbarukan cuma sebesar 1,6 miliar US dollar. Untuk sektor transportasi sendiri, strateginya adalah elektrifikasi dan bahan bakar rendah karbon. Memang sudah ada paket insentif untuk kendaraan listrik pribadi, tapi kurangnya infrastruktur dan jarak tempuh masih jadi hambatan utama. Menariknya, pemodelan IESR mencatat bahwa kebijakan motor listrik dan memasak dengan listrik adalah langkah paling murah yang bisa menghemat uang negara sampai 12,5 miliar US dollar. Jadi, meskipun potensinya besar, realita kebijakan dan pendanaan saat ini menunjukkan kita masih punya jarak yang sangat jauh buat benar-benar lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Perjalanan kita dari sejarah kuno Selat Hormuz sampai ke papan harga di SPBU kali ini kayaknya membawa kita pada satu kenyataan pahit. Dunia kita masih sangat kecanduan sama minyak. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat di beberapa bulan ini bikin kita sadar bahwa urusan tembak-menembak ternyata jadi alasan kenapa harga cabai di pasar naik, kenapa tarif logistik melonjak, dan kenapa banyak harga bahan baku lain meroket. Apalagi kalau kita sekarang beneran sadar bahwa Indonesia bukan lagi berstatus raja minyak. Sebagai net oil importer, kita harus terima deh kalau ya begini nasib bergantung minyak negara lain. Iya, kita punya potensi banget buat panen di renewable energy. Tapi buat wujudin mimpi itu ternyata juga nggak semudah membalikan tangan. Dan realitanya ternyata masih teramat jauh panggang dari api. Jadi menurut kalian dengan kondisi harga BBM yang makin gak masuk akal sekarang, apakah ini saatnya kita cerai total dari minyak bumi dan gas fosil? Atau mungkinkah kita memang sudah ditakdirkan untuk selamanya terjebak dalam pusaran energi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, and thank you for watching Indonesia After the Fact.